Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Andira dan Alfaris Hadapi dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Penyiaran Indonesia. Sejarah dan perkembangan sistem penyiaran di Indonesia. Nah, sistem penyiaran di Indonesia mengalami perjalanan panjang dan perkembangan mengikuti situasi politik, teknologi dari waktu ke waktu. Awalnya sistem penyiaran dimulai pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1925. Saat itu siaran radio hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Belanda dan kaum elit saja. Nah, kemudian lembaga penyiarannya bernama NIROM yang merupakan radio pemerintahan Belanda di Hindia Belanda. Walaupun ada juga siaran dalam bahasa Indonesia, tapi masyarakat umum belum banyak yang bisa menikmatinya. Kemudian saat Jepang menjajah Indonesia sekitar tahun 1942 dan 1945, radio dimanfaatkan sebagai alat propaganda menyebarkan ide-ide Jepang. Semua siaran dikontrol ketat dan isinya diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang itu sendiri, bukan rakyat Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, barulah kita memiliki lembaga penyiaran Indonesia, yaitu RRI, yakni Radio Republik Indonesia. Nah, RRI ini lahir tanggal 11 September 1945 yang berperan penting untuk menyebarkan semangat kemerdekaan dan memperkuat rasa nasionalisme. Kemudian tahun 1962, Indonesia pertama kali mengenal televisi dengan berdirinya TVRI yang menayangkan pembukaan Asian Games keempat. Pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, penyiaran sangat dikontrol oleh pemerintah, hanya TVRI yang boleh menyiarkan program secara nasional. Radio swasta ada, tetapi juga dibatasi. Baru pada akhir 1980-an muncul televisi swasta pertama, yaitu RCTI. Walaupun awalnya hanya bisa ditonton oleh pelanggan tertentu dengan decoder. Setelah tahun 1998, saat era reformasi dimulai, sistem penyiaran menjadi lebih bebas, banyak stasiun televisi dan radio swasta bermunculan. Nah, kebebasan pers mulai diakui dan masyarakat bisa menikmati berbagai pilihan tayangan. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kita tidak hanya menonton TV atau mendengarkan radio, tapi juga menonton lewat internet seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Nah, ini membuat dunia penyiaran semakin luas dan modern. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan seperti munculnya konten yang tidak mendidik atau penyalahgunaan media. Oleh karena itu, sistem penyiaran harus terus disesuaikan agar bisa mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada struktur sistem penyiaran di Indonesia. Sistem penyiaran di Indonesia terdiri dari beberapa jenis lembaga yang punya fungsi dan tujuan berbeda. Semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, adapun ada 4 jenis lembaga penyiaran di Indonesia itu. Yang pertama ada Lembaga Penyiaran Publik atau LPP. Nah, lembaga ini dibiayai oleh negara bukan dari iklan atau keuntungan. Tugas utamanya adalah memberikan informasi, hiburan yang sehat dan pendidikan untuk masyarakat. Contohnya adalah RRI, Radio Republik Indonesia, dan TVRI, Televisi Republik Indonesia. Karena tidak mencari keuntungan itu sendiri, lembaga ini harus netral dan tidak boleh berpihak pada kelompok politik atau bisnis manapun. Tapi sayangnya LPP sering mengalami masalah seperti kekurangan dana atau manajemen yang belum profesional. Nah, yang kedua tentu adanya lembaga penyiaran swasta atau LPS. Ini adalah lembaga yang memiliki oleh perusahaan swasta dan biasanya tujuannya untuk mencari keuntungan. Contohnya RCTI, SCTV, Trans TV, Metro, dan Net, dan sebagainya. LPS ini sangat dominan di Indonesia karena memiliki program-program yang diminati masyarakat. Tapi karena mengejar rating dan iklan, mereka seringkali lebih memilih menayangkan acara hiburan daripada acara pendidikan atau berita yang berkualitas. Kemudian yang ketiga ada Lembaga Penyiaran Komunitas atau LPK. Nah, LPK dibuat dan dikelola oleh komunitas tertentu seperti masyarakat desa, sekolah, kampus, atau pesantren. Lembaga ini bersifat non-komersial dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi lokal. Contohnya bisa berupa radio kampus atau radio komunitas petani. Meskipun kecil dan pendanaannya juga terbatas, lembaga ini sangat penting karena bisa memperdayakan masyarakat lokal
lokal dan menyuarakan kepentingan mereka sendiri. Nah, kemudian ada keempat, yakni lembaga penyiaran berlangganan atau LPB. LPB ini ialah penyiaran yang hanya bisa diakses oleh pelanggan yang membayar seperti TV kabel atau streaming berbayar. Contohnya MNC Vision, Trend Vision, dan Fresh Media dan lain-lain. Nah, LPB ini biasanya menawarkan berbagai saluran dari dalam dan luar negeri dengan konten yang lebih beragam seperti film, olahraga, dan dokumenter. Nah, semua lembaga penyiaran ini harus mematuhi aturan dan etika siaran yang berlaku serta diawasi oleh lembaga pengawas seperti KPI, ini Komisi Penyiaran Indonesia, agar isi siaran tetap sesuai dengan nilai budaya dan tidak merugikan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya, yaitu Lembaga Pengaturan dan Pengawas Penyiaran. Yang pertama yaitu KPI. KPI adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, KPI ini adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, KPI ini berfungsi untuk mengawasi stasiun TV, radio, dan penyiar-penyiar lainnya. Dan KPI ini juga yang mengawasi stasiun-stasiun TV apakah layak tayang untuk anak-anak atau mungkin pantaskah ditayangkan untuk dikonsumsi publik. Nah, yang kedua yaitu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang biasa kita kenal yaitu Kominfo. Nah, Kominfo ini berperan sebagai regulator teknisi dalam penyiaran, khususnya dalam hal perizinan. Selanjutnya yaitu ada Dewan Pers dan lembaga etika atau lembaga lainnya. Meskipun lebih fokus kepada media cetak dan daring, Dewan Pers juga kadang turut mengawasi konten-konten yang berkaitan dengan penyiaran. Selanjutnya, Badan Legislasi DPR RI. Nah, sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki peran penting dalam menyusun dan merevisi regulasi penyiaran. Nah, selanjutnya yaitu tantangan regulasi dan pengawasan di era digital. Nah, tantangannya yaitu termasuk diantaranya YouTube, Spotify, Netflix, TikTok, dan mungkin aplikasi-aplikasi media sosial lainnya. Mengapa ini menjadi tantangan? Karena aplikasi ini tidak diawasi oleh KPI. Jadi agak sedikit tidak bisa terkontrol karena KPI ini hanya mengawasi di bidang penyiaran saja. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Di sini kami mengambil kasus dari sinetron Azab. Nah, waktu itu sinetron Azab ini sempat pernah ditegur oleh KPI dikarenakan dinilai tidak mendidik dan juga terlalu berlebihan terhadap hal-hal yang mistik. Nah, sebenarnya banyak stasiun TV ataupun program TV yang ditegur oleh KPI. Cuman di sini kami kan mengambil studi kasusnya sinetron Azab. Jadi sebenarnya KPI ini setiap harinya menerima beberapa laporan yang tayangannya dalam TV itu dianggap vulgar ataupun dianggap kekerasan atau tidak mendidik. Ya, intinya tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya. Nah, jadi kurang lebih KPI ini itu yang menegur stasiun-stasiun TV supaya tidak berlebihan dalam melakukan atau menayangkan sesuatu hal-hal yang negatif supaya tidak mempengaruhi khalayak yang menonton. Jadi kurang lebih seperti itu.